Alright, welcome back to podcast Ruang Taktik. Balik lagi sama gue, Jan, your host now. And kita akan ngobrol banyak hal mengenai big match yang kayaknya cukup seru di pekan terakhir ini. Dan gue gak sendiri, terutama biasanya gue bertiga. Tapi sekarang cukup ramai, tampaknya hampir perfect line up lah ya. Yang pertama ada Yusuf Raihan, @Yusuf Raihan. Halo. Selamat siang abang-abang. Ya, ini siang. semua ya. Dan juga ada Mas Wen dari Ruang Taktik. Selamat siang. Halo. Mantap. Dan Halo, juga ini kan Ruang Taktik semua ini. Oh iya, betul. Gimana ngomongnya? Gak enak juga nih. Our Lord, tapi enggak juga ya. Sebagai salah satu kaisar nih. Waduh, enggak ngomongin itu, ntar yang ngomong yang lain. Kaisar Sam. Tapi iya. Ada satu lagi line up kita terbaru. Welcome Mas Abdi Raffi Akmal @Abrax. Halo. Dan kita berempat lebih tepatnya akan ngobrolin soal preview karena kita udah melihat beberapa pertandingan terakhir, terutama di Premier League. Sebenarnya ada banyak sih, terutama kemarin ada Chelsea, West Ham, dan juga Liverpool, Derby Merseyside, dan juga MU Arsenal sebagai puncak acara. Di Italia juga ada, yaitu Milan dan Inter, yang tampaknya harga Leo makin tinggi ya, terutama diincar sama Chelsea. Dan terutama kita akan mungkin tanya terhadap Yusuf Raihan atau abang-abangku sekalian di sini, FPL aman? Waduh, ini kan pada main FPL semua nih. Gimana tuh? FPL minggu ini di bawah rata-rata sih. Kemarin salah kapten ya. Salah kapten Lo jadi kaptennya salah. Jesus ya? Salah. Coba salah. Menit 95 tuh hampir gol tuh, tiang kan. Gitu. Nyesek sih. Mantap. Mas Wan gimana? Punya Trossard. Wah, Mas, FPL masih hancur lah, masih di range berapa? 3 jutaan kali. Salah kapten, terus Kevin De Bruyne dijual, ganti Luis Diaz, malah nggak nyetak. Kevin De Bruyne poin. Ya gitulah cerita FPL kayak gitu. Iya. Rencana sih mau pakai wildcard kayaknya. Ini pada belum pakai triple captain ya? Belum dong. Rehan udah? Double game dong. Oke. Mas Abdi, tampaknya gue juga lihat line up beliau cukup gambling dan akhirnya Tony ya, hat-trick The Xavier ya, Bang. Tony dong. Sejauh ini gimana untuk nilai KKM terus atau udah top 5 di leaderboard liga gitu atau gimana? Wah, jauh masih. Kayaknya kalau punya aku kalau overall masih di angka 4,8 M. Masih jauh banget. Masih jauh ya. Oke sih. Kalau gue Tony-nya yang disubstitusi sih. Aneh juga gue. Nggak ketolong. Ternyata Haaland kemarin asis ya? Gue lupa lagi. Tampaknya ditolong sama Haaland. Golin. Iya. Karena kalau kita ngomongin itu takutnya moodnya hancur ya. Terutama cuman gue sama Mas Abdi doang kayaknya yang masih oke. Atau mungkin Mas Wendy. Kita langsung masuk aja. Bahwa euforia mengenai entahlah ya, kalau gue sebagai penikmat sepak bola di media massa ya, maksudnya di timeline, terutama yang rame MU Arsenal itu bagaimana mau kalah menang itu Arsenal tetap ada di atas. Ini argumen yang tampak apa ya, aman lah, cari aman. How does it feel, Rehan? Aman ya? How does it feel? Ya masih di atas, cuman kan kalau misalnya kalah sama rival tetap aja pasti sakit lah ya. Apalagi Manchester United yang fansnya banyak di Twitter gitu. Jadi Oke. Dan kalau ngomongin VAR dan overturn sebenarnya banyak banget ya. Sampai ada PM Call juga yang membahas beberapa kejadian Newcastle, Coutinho, terus Bowen dan juga Klaes sama ini. Kalau itu diikhlaskan ya Martinelli ya Han ya. Ya, yang Martinelli ya mungkin sih itu kayak si foul sih harusnya, emang Odegaard juga nggak dapat kontak sama bola juga kan, jadi ya mungkin kalau itu wajar. Cuman banyak yang lain itu VAR yang lain yang Coutinho tadi ya banyak yang aneh lah. Ya. Oke. Mas Wendy nonton full? Nonton.
tampaknya ada yang merasa boring. Sebenarnya nggak boring sih, cuman apakah sesuai ekspektasi? Nah ini nih, ngomongin subjektivitas nih. Waduh, kata Rohan ya. Gimana? Secara apa ya? Sebagai entertainment match itu gimana? Pendapatnya Mas Wen tentang match kemarin, ya sesuai atau gimana? Kalau dari gue sendiri ngerasa bahwa gue ikut deg-degan gitu, bukan sebagai fans kedua tim gitu, karena emang yang kita tunggu dan akhirnya kebayar. Karena yang gue tahu sejauh sebelum Ten Hag datang itu big match dari MU tuh kalau nggak ngebosenin ya gimana gitu, kayak kurang bergairah. Tapi kemarin kampanye oke sih. Tapi menurut Mas Wendy gimana kemarin? Sebetulnya sesuai, sempat prediksi juga kan kalau MU itu bakalan main defense counter gitu, karena memang kecenderungan di 2 match sebelumnya tuh kayak itu gitu, akan bermain seperti itu, terutama kalau kondisinya lagi. Tapi yang yang menarik itu sebetulnya pendekatan di awal sebelum gol Martinelli itu MU cukup dominan ya, dominan dari segi possession, dari segi high pressing-nya juga lebih tinggi. Tapi balik lagi tujuannya sih memang untuk nyetak gol cepat ya, tujuannya untuk nyetak gol cepat, sama kayak lawan Southampton, kalau nggak salah Southampton juga menit 22 langsung mainnya tetap memang pemainnya pressing ke depan, tapi nggak intens gitu, nggak intens. Bedanya kan yang bikin match ini menarik kan sebenarnya ada fase-fasenya ya, fase MU menguasai bola, terus fase Arsenal golnya dianulir, itu ada sedikit perubahan, ada shifting nih dari yang awalnya MU di atas angin terus ada ke Arsenal sedikit, terus agak pelan-pelan MU mulai dapat lagi, terus cetak gol, terus respon di babak kedua kayak gimana, respon Arteta juga gimana. Di situ jadi ada banyak fase sebetulnya pertandingan ini, jadi sebetulnya nggak boring sih, karena memang meskipun MU menyerang gitu, justru kan yang menarik juga serangan-serangan Arsenal juga banyak yang ngasilin peluang. Yang paling ini sih waktu itu Odegaard kayaknya yang tendangannya miss itu yang paling sayang sebetulnya, dari cutback-nya. Jadi dari sisi entertain sih nggak membosankan ya. Karena juga itu tadi juga rivalitas, meskipun ya udah menurun rivalitasnya, tapi tetap ini sih, tetap rame dari sisi itu juga sih. Ya. Mantap deh. Sebelum masuk ke nge-breakdown ya secara pertandingan, mungkin gue nanya ke Mas Abdi, ini kayaknya headline news-nya perjudian Ten Hag berhasil gitu nggak sih Mas? Gimana tuh Mas Abdi? Apa nih perjudian seperti apa dulu nih? Gue nggak tahu ya, karena mungkin Ronaldo atau Casemiro yang mungkin dan debut Anthony bahkan. Seperti menurut Mas Abdi gimana? Enggak sih, kalau aku melihatnya apa yang dilakuin Ten Hag itu bukan perjudian ya, tapi lebih ke mereka dia sudah tahu secara jeli pemain-pemain mana yang mungkin bakal bisa ngasih impact bagus. Makanya misalnya kalau kita tarik ke belakang waktu Martinez masuk misalnya, Ten Hag nggak ngasih waktu adaptasi, tapi dia langsung percaya ya udah masuk di sistemku gitu. Martinez langsung main. Pun sama kalau Malaysia mungkin karena dulu dia belum di Ajax ya, dia perlu waktu adaptasi, akhirnya masuk sekarang. Sama halnya dengan Anthony itu sempat kayaknya dia terakhir main kapan ya, tapi begitu masuk ke begitu resmi sama MU akhirnya dia percaya. Itu untuk pemain-pemain baru. Jadi kalau dibilang perjudian enggak, Ten Hag ini udah tahu. Kalau soal Casemiro mungkin karena Ten Hag ini bukan pelatihnya dulu. Jadi apalagi Casemiro kan nggak pernah jadi prioritas utamanya Ten Hag ya, dulu kan dicoba. Mungkin langsung gue lempar ke Yusuf Raihan. Mungkin kira-kira secara key points kita udah catat ya Han ya. Tampaknya kalau lo mau ngomongin soal kira-kira apa aja sih yang mungkin pengen lo bedahan atau lo bisa lihat sekarang sih. Kayak misalkan debut Anthony, terus kemudian Jesus nggak nyetak gol atau seperti apa, dan sampai pada level di mana Ronaldo tampak frustrasi ya, bahkan nggak starter atau kemarin diumpan dan beberapa miss chances gitu. Gimana Han? Sebenarnya sih mau ngomongin yang ini ya, kebanyakan itu kemarin approach MU itu nggak beda jauh ya sama
pas zaman Ole gitu. Karena Ten Hag tuh bisa dibilang juga dengan apa ya, strateginya sekarang itu dia bisa dibilang lumayan adaptable ya. Dia punya seperti tadi Mas Abdi bilang kan, dia tahu pemainnya profilnya seperti apa dan kuatnya apa. Nah, dan ya Ten Hag ini tuh nggak selalu, ternyata tuh nggak selalu kekeh sama sistem gitu. Nah, kemarin juga banyak yang gol-golnya itu bisa dibilang dari situasi transisi sih, terutama gol kedua sama gol ketiga. Cuman yang pengen di highlight itu sih yang proses yang gol pertama itu ya, karena jadi lebih kelihatan gitu ide dari permainan Ten Hag gitu kan. Kemarin dia itu sirkulasi ke belakang dulu untuk narik press ke depan. Nah, dari situ pressnya Arsenal ini bisa di break gitu, bisa di collapse sama umpannya Eriksen kan yang kemarin. Itu yang sebenarnya dari MU ya gak ada musim lalu. Mereka nggak punya pemain yang punya kemampuan line breaking pass seperti Eriksen kan. Kalau musim lalu kemarin kan masangnya itu McFred kan, Fred sama McTominay dari belakang. Nah, itu kedua pemain itu kan nggak punya apa ya, kemampuan progresi yang bagus lah. Nah, ini Eriksen ini nih yang ngasih dimensi baru gitu buat Manchester United. Kemarin sih sebenarnya itu di gol pertama sih, kalau misal dari observasi gue sendiri ya, sebenarnya ada kesalahan juga dari si Martinelli ya, karena ini Martinelli itu kan, itu dia tuh nggak nutup ya passing lane ke Bruno. Nah, dari situ Eriksen ngelihat itu Bruno itu bisa dipakai buat opsi progresi, outlet progresi kan. Nah, sama juga halnya Gabriel sih yang menurut gua kayak kalau nggak salah kurang komit ya. Kalau nggak salah Bruno itu ngambil touch-nya nggak sempurna lah. Nah, di situ triggernya dia kan buat di press. Nah, pas si Gabriel pengen komit, pengen engage di duel, dia setengah-setengah. Nah, jadinya dari situ mulai defensive line-nya Arsenal tuh langsung hancur lah, langsung collapse gitu. Dan akhirnya Rashford menerima bola dan Zinchenko harus mulai cover tengah juga kan. Nah, di situ Anthony jadi free. Nah, itu sih menurut gue yang aspek yang menarik ya dari proses gol pertama gitu. Oke. Mungkin Mas Wendy ada key points yang perlu di-highlight lagi dari pertandingan kemarin? Dari Mas Wendy gimana? Ya sebetulnya kalau kita head to head lini depan Arsenal dengan lini depan MU, ini mungkin agak bikin orang fans MU mengernyitkan dahi gitu. Kalau kita ambil gitu Rashford versus Gabriel Jesus, jelas secara kualitas kan di permainan kemarin ya jelas Jesus lebih unggul gitu. Lalu di winger memang Anthony sama mungkin di kanan kiri ada Martinelli sama Saka. Sebetulnya juga Sancho dan Anthony juga nggak sebaik kedua pemain ini, bahkan ketika Saka, Martinelli dapat kesempatan, terutama Saka ya 1 versus 1 gitu, bisa lepas gitu. Permasalahannya adalah kalau menurut, terus ada satu lagi lini tengahnya, pemain tengahnya Odegaard sama Bruno Fernandes. Oke lah, memang Bruno juga bikin beberapa momen terus bikin assist gitu, tapi overall sih lebih impactful Odegaard ya dari empat pemain ini. Mungkin kalau kemarin gue sempat ngetit juga, kalau teman-teman fans MU mungkin juga ngerasa juga bola di kaki 4 pemain ini tuh kerasa lebih berbahaya gitu daripada ketika dipegang Rashford, udah tahu kalau 1 versus 1 pasti kena. Lalu Sancho yang menurut gue juga oke sih, Sancho oke, Anthony juga udah cukup oke, cuman memang nggak seberbahaya itu gitu, nggak seberbahaya Martinelli maupun Saka. Nah, ini PR-nya adalah mungkin dari Sancho dan pemain-pemain depan MU, winger terutama, dan dibanding pemain Arsenal itu lebih direct ke gawang. Artinya Saka, Martinelli sih masih oke ya, tapi kalau Saka dia nggak
nggak punya tendensi yang lebih untuk melakukan shooting, menyelesaikan sebuah peluang itu langsung ke arah gawang gitu, seperti itu. Rasanya itu yang mungkin ibaratnya lebih ke insting ya, lebih ke instingnya masih kurang sih, masih kurang. Meskipun di awal kemarin Martinelli juga sempat mengancam, terus mencetak gol, terus sempat ditepis juga sama De Gea gitu, dan Saka juga nyetak gol gitu. Tapi menurut saya itu sih instingnya masih perlu insting membunuh ya, karena nomor satu untuk menyerang bermain transisi seperti disebut tadi eranya Ole, itu sebenarnya kan ya udah insting, ketika gawang buka, ketika pertahanan buka, ya udah langsung aja lari ke arah gawang. Kebetulan kan andalannya MU itu kan kecepatan transisi itu sebenarnya adalah pergerakan sama kecepatan. Itu yang paling utama, pergerakan sama kecepatan. Kalau udah ditutup, Rashford udah ditutup, atau pemain lain udah ditutup, itu saya rasa bakalan kesulitan juga untuk menaklukkan. Itu ada momen juga satu Rashford ditutup, itu nggak bisa ngelewatin. Jadi sebetulnya Arsenal lebih unggul di situ, cuman untuk langsung dikonversi jadi gol itu sih yang jadi masalah. Gue belum lihat XG-nya sih, kayaknya XG-nya juga lebih unggul Arsenal kayaknya ya. Iya, lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi Unggul Arsenal. 1-4 dan 1-5 masih unggul Sebenarnya Arsenal. setara sih. Ya 1,5 Ya nggak terlalu 1,4 lah. Ya. Ya itu sih Oke. mungkin yang jadi catatan saya. Iya, mantap. Mungkin Mas Abdi, gue lebih tanya soal player to watch ya. Maksudnya secara apa ya? Kemarin ada yang bilang Rashford tampaknya harus ingin diganti gitu, kata beberapa orang, dan akhirnya bisa nyetak 2 gol ya. Kemudian ada Sancho, dan ternyata bukan Sancho yang diganti. Siapa ya? Kalau nggak salah Sancho. Dan mungkin soal iya betul, diganti sama Ronaldo, Anthony. Ya, nah itu menurut Mas Abdi gimana nih? Apakah memang secara trajektori nih Ten Hag sudah menemukan komposisi yang pas atau gimana nih? Kalau gue sebagai awam, nampaknya McTominay cukup wrestling banget ya kemarin ya. Tampak ada gerusa-gerusu kalau menurut gue sebagai orang awam nih gitu. Tapi menurut Mas Abdi gimana nih secara komposisi sedari awal, memang probabilitas kemenangan sudah di tangan MU atau gimana nih menurut dari line up-nya sendiri sebenarnya? Oh, enggak sih. Kalau ditanya soal probabilitas kemenangan, jujur aja kemarin aku sendiri mikir mungkin hasil terbaik yang bisa didapetin MU itu ya seri, karena sesulit itu gitu loh. Arsenal juga lagi on perform segala macamnya. Dan bahkan ketika MU menang dengan skor 3-1, mungkin hal yang harus dipahami oleh fans Arsenal adalah ya Arsenal nggak sebegitu buruknya dengan skor 3-1 itu. Dan bahkan ketika MU menang 3-1 ya tidak banyak yang bisa dibanggakan dari kemenangan itu mungkin ya. Karena kalau secara sistem permainan, Ten Hag di 6 laga awal ini kita belum ketemu, maksudnya kalau kita bicara Pep dengan City-nya kita tahu cara mainnya gimana, Klopp dengan Liverpool-nya kita tahu cara mainnya gimana, sedangkan Ten Hag dengan MU-nya mungkin ya masih meraba-raba, dan apa yang kata Rehan tadi bilang soal dia adaptable. Artinya belum begitu banyak yang bisa dibanggakan lah dari kemenangan 3-1 ini. Mungkin ya lebih soal cara MU bertahan sih yang akhirnya yaitu cukup krusial juga, gimana Martinelli, gimana Saka, Jesus itu kesulitan walaupun XG-nya tinggi, tapi tetap aja ketika mereka cuma bisa nyetak 1 gol, ya itu mungkin bisa jadi salah satu yang bisa dibanggakan, walaupun itu menurutku nggak begitu oke lah. Tapi terus kemudian untuk line up tiga pemain depan itu kupikir sangat menjanjikan untuk jadi pilihan utama. Cuma sepertinya Ten Hag masih akan penasaran sama Martial. Maksudnya bahkan ya Sancho aja yang oke selama pramusim dan kemudian dimainin terus dari awal musim, Sancho itu setauku dia nggak pernah main full di musim ini. Artinya ya Sancho-nya pasti diganti. Artinya kalau ada Martial mungkin pilihan Ten Hag untuk ganti di trisula depan itu ada.
Kalau nggak Ronaldo mungkin Martial gitu. Jadi belum. Ya, terus untuk tengah kalau tadi disebut McTominay, ya sepertinya masih begitulah permainnya McTominay, maksudnya nggak ada yang nggak ada yang terlalu improve di sana, dan dan kupikir memang Casemiro ini harus dicari kira-kira apa sih yang menarik dari Casemiro dan dia bisa memberikan apa di skuad utamanya Manchester United untuk beberapa laga ke depan gitu. Tapi secara umum oke, kita aku sebagai fans MU mungkin senang dengan kemenangan ini, tapi ya nggak begitu banyak yang dibanggakan. Terutama kemarin kalau aku lihat sih ya, ada satu momen yang mungkin jadi sorotan adalah ketika Malaysia yang kupikir bakal solid di sisi kiri. Sepenglihatanku memang itu. Dia sulit sekali untuk bertarung lawan Saka. Maksudnya ya oke, ternyata dia mudah banget dilewati. Iya. Ya, Mas Saka bagus sih kemarin mainnya. Oke banget. Iya. Mungkin man of the match gak perlu Han ya, karena tampaknya debatable nih. Ada yang bilang Eriksen, ada yang bilang Rashford atau gimana nih? Ada yang mau ngomong man of the match gitu? Gue sih cukup. Rashford sih. Harusnya Rashford ya. Rashford kayaknya. Maksud gue 2 gol 1 assist itu sangat berpengaruh dari skema sekarang ini loh. Karena Arsenal itu nyerang terus, tapi dia nggak bisa menciptakan gol banyak. Sementara Rashford yang ternyata kemarin kulihat touch-nya itu cuma 23 kayaknya di bawah 30, tapi dia bisa nyetak 2 gol dan 1 assist. Artinya seefektif itu dia kemarin. Kalau gue sih ke Rashford gitu. Iya, emang Rashford tuh ya bisa dibilang big game player. Soalnya emang dia kemampuannya itu lawan tim-tim yang highline itu emang kepake banget itu kecepatannya dia gitu. Terus antisipasi dia gitu. Emang dia kalau nggak salah emang rekor di big game tuh emang bagus. Betul. Kan ya? Iya. Terutama kan gol gawang Arsenal playground dia kan Han. Dari beberapa musim kan. Iya. Debutnya langsung brace kan lawan Arsenal. Betul. Oke, tampaknya sudah cukup ya, sudah jelas ya. Gua cukup memahami, apalagi di breakdown oleh Rehan, kemudian beberapa key points yang udah dijelaskan tadi, dipaparkan oleh Mas Weni dan juga beberapa pemain yang cukup disorot, yaitu dari Mas Abdi. So kita sejenak sebelum masuk ke the big problem sebenarnya, the big X theory ini. Kalau dari gue sendiri sebagai fans Chelsea ini, tapi tampaknya selingan bahwa Derby della Madonnina. Kalau dari gue sendiri cukup menarik sebenarnya, tapi tampaknya gue kemarin nggak nonton nih. Dan Mas Wen ada beberapa ulasan mengenai Milan dan juga Inter yang tampaknya cukup seru sebenarnya. Kok kayaknya gue merasa sayang gitu untuk dilewatkan, iya nggak sih Han? Gue pengen banget gitu, tapi gimana tuh Mas? Iya. Sebenarnya Inter lagi nggak dalam form yang bagus ya, kayak back-backnya itu telat ikut preseason, nggak ikut preseason, cedera, terus ada kayak kasus kayak Skriniar yang udah ditawar-tawarin ke back lain gitu, sampai Inter sebenarnya punya ACRV buat backup gitu, tapi ternyata nggak jadi dijual gitu. Itu faktor non teknis ya yang bikin kalau nonton waktu lawan Lazio juga gitu nggak bagus sebetulnya memang ini ya performa dari back dari Inter. Jadi meskipun mereka bertahan dengan formasi 5-3-2 artinya kan 5 back di belakang. Meskipun waktu itu Pedro juga bisa nembus gitu, meskipun secara jumlah, secara shape itu nggak ada yang masalah sebetulnya. Sama dengan gol kedua kemarin Milan tuh dari crossing juga benar-benar bebas itu si Giroud. Artinya memang lagi ada problem di dalam tubuh Inter. Kalau dibilang problemnya ini masalah teknis, sebetulnya bukan teknis juga sih sebetulnya, lebih ke mental ya, kayak kemarin lah, karena ada seperti itu problem finansial dan segala macam. Mungkin itu juga berpengaruh juga, meskipun sebetulnya Inter itu nggak
bisa nyetak 2 gol, dan kemarin juga banyak peluang antara lain Lautaro sama Hakan itu yang ditepis sama Maignan. Ini jadi ada beberapa poin ya. Nomor 1 itu, nomor 2 Inter juga XG juga sebenarnya lebih tinggi, tapi dilihat apa ya, determinasi ya mungkin yang ada di statistik itu. Milan meskipun kebobolan awal tuh masih menguasai bola dengan tenang, masih bikin peluang, bahkan gue nonton 30 sampai menit 30 sekian sampai 40 itu bisa tercipta 4 apa 5 shot gitu yang kayak tinggal nunggu golnya aja gitu. Kalau dari sisi taktikal sih kemarin yang bagusnya Pioli karena 5-3-2 itu ngandalin block press yang di tengah sama depan, 3-2 itu ngikutin arah bola ya. Terus nutup progresi di tengah, nutup lini tengah, jadinya double pivotnya Milan itu satu pergi ke sayap gitu. Jadi Tonali itu ke sayap. Jadi Benacer itu cuman buat buat pantulan aja, buat narik pressnya aja tuh kan nggak benar-benar dijadikan progresi. Dan dari WhoScored juga statistik juga 44% serangannya lewat sayap kiri. Jadi ya taktik ini bisa dibilang ya berhasil sih. Bisa bilang ini berhasil dengan Tonali yang ada di kiri. Kalau lini tengah sana depannya telat ngepres Tonali, artinya wingback yaitu Dumfries harus naik nih. Nah, kalau wingback Dumfries naik ya Leao bebas, dan itu memang situasi itu yang sering terjadi gitu. Ditambah nanti Theo Hernandez overlap. Jadi memang sisi kiri memang diekspos betul-betul, dan golnya memang 2 itu dari benar-benar yang pure dari kiri, itu 2 gol itu benar dari kiri sih. Kayak gitu sih Inter Milan. Oke, mantap. Karena secara area penyerangan juga tampak dominan lah ya, yang udah dijelaskan sama Mas Wen. Dan mungkin gue nanya Mas Abdi, Leao nih gimana nih Mas? Ada lo ada komentar mengenai gimana nih? Kayaknya dari statistik juga 11 pertandingan nih cukup apa ya? Cukup menarik, dan dia apa ya? Progresif mungkin, gue nggak tahu, tapi tampaknya bagus lah sekarang sebagai sisi dari penyerangan AC Milan gitu. Tapi dari derby kemarin ada yang mungkin bisa diambil gitu dari pandangan Mas Abdi? Iya, Leo ini sejujurnya pas di awal musim lawan siapa gitu ya, dia nggak begitu oke. Bahkan di 3 pertandingan awal dengan 1 gol 1 asisnya, dia itu nggak begitu oke. Tapi begitu dia masuk ke derby della Madonnina kemarin, dia nunjukin kalau ada sisa-sisa kemampuan ya, kalau bisa dibilang, kayak kualitas individunya masih oke untuk dalam situasi 1-1. Kemudian bagaimana dia coba manfaatin ruang-ruang yang ada di Inter Milan, di daerah pertahanan Inter, walaupun itu sebetulnya bukan bukan ruang-ruang yang sebetulnya berbahaya ya. Bahkan aku lupa siapa pemain Inter itu yang bilang selepas laga, dia bilang kalau sebetulnya kami kebobolan 3 gol, itu 2 golnya itu harusnya bisa kami hindari. Karena kayak golnya Giroud kalau nggak salah, yang dia terima cutback ya, kalau Giroud kan. Iya. Itu juga salah satu sebetulnya yang dari peluang itu sebetulnya nggak ada banyak kesempatan untuk nutup itu, tapi Leo dengan pintarnya ketika dia udah kedesak sampai ke ujung garis, dia bisa pilih pas ke sana. Dan itu yang menurutku menarik dari si Leo itu. Mantap deh, mantap. Mungkin Rehan, lo ngomentari beberapa, atau Divock Origi yang kayaknya belum ada yang bisa dari banyak orang ya. Sekarang dia pindah di situ tuh kayaknya. Atau gimana Han? Masih AC Milan dia. Iya, AC Milan dong. Nggak tahu. Jujur kemarin nggak nonton ya Milan lawan Inter ini, jadi kayak nggak bisa banyak komen. Cuman yang gol pertama sih itu yang lumayan menarik sih, yang golnya Marcelo Brozovic ya. Itu dia penetrasi dari belakang gitu kan. Dia kan defensive midfielder aslinya ya, lone pivot. Nah dia bikin run in behind dari belakang, lepas dari markingnya si De Ketelaere. Nah itu sih gol itu lumayan menarik sih menurut aku ya. Cuman
Ya. Gak bisa komen banyak karena jujur aja gak nonton dan kurang ngikutin Serie A. Ya, jadi Iya. Oke, gue ada satu pertanyaan nih buat kalian bertiga. Apakah kombinasi duet maut Giro dan Leao sama dengan Benzema Vini nggak? Waduh. Wah, Gimana tuh? kalau dibandingin sama Benzema Vini masih jauh ya. Benzema Vini itu bener-bener apa ya? Nggak ada dua ya, kalau menurut gue ya. Vinicius itu kan punya kecepatan, terus punya dribble 1 versus 1. Bahkan kalau kita ambil contoh prototipe kayak Saka lah, Bukayo Saka gitu di kiri. Mirip sebetulnya, tapi jauh lebih cepat, jauh lebih direct ke gawang, terus lebih klinis juga sih, apalagi setelah dipegang Ancelotti ya. Vinicius tuh lebih nusuk, nggak lama gitu. Kalau Sancho itu kan nusuknya itu lama sebetulnya, kayak Jadon Sancho itu kayak lebih seneng hold bola terus nunggu support dari temen. Kalau Vini tuh lebih berani ya, duel langsung, nggak ada support, berani masuk gitu. Terus kalau dibandingin sama Benzema juga jauh juga sih. Benzema mobile kemana-mana, bahkan belum ada padanannya sih kalau menurutku. Benzema itu belum ada. Kan Benzema sama Giroud kan ibarat go-kart sama F1. Iya, betul. Iya lagi. Iya, betul juga ya. Benzema tapi kalau ya. Benzema aja kalau dibandingin sama Lewandowski kayaknya marah-marah deh. Maksudnya sekelas Lewandowski lah. Tapi jangan salah, Giroud sama Benzema yang punya medali World Cup siapa? Giroud doang. Benzema nggak punya. Oh iya juga ya. Ini bagus juga. Ini jokesnya bagus juga lagi. Iya juga, sama France ya. Iya juga. Iya. Oke. Cukup menarik. Tampaknya udah cukup lah ya dari Bidal Madonina ini. Kalau gue nggak tahu, pengen aja melihat terutama Tomori atau beberapa pemain yang invasi Premier League ke Serie A cukup gede gitu ya. Cukup mewarnai, dan ya gue suka lah fairy tale. Gue nggak tahu kalau Milan back to back apakah bentuk fairy tale lagi, gue nggak tahu karena nggak terlalu mengikuti. Ya itu aja. Mungkin kita balik lagi sebelum masuk ke, gue juga kelupaan tadi bahwa ada satu match yang tampaknya sedikit saja meskipun tidak ada gol tercipta, yaitu Derby Merseyside. Sebelum kita nanti tanya the big X teori dari Thomas Tuchel ya di musim ini dan mungkin track record musim sebelumnya. So mungkin gue nanya ke Rehan dulu kali ya. Maksudnya apakah memang secara Nunes Haaland goal appearance assist nih masih tandem tentang kemarin, atau hat-trick tercepat juga gue nggak tahu. Tapi menurut lo sendiri kemarin nggak ada gol, apakah impresif dari antara kiper Ramsdale dan juga Ramsdale siapa nih, Pickford dan juga Alisson gitu. Tapi lo sendiri lihatnya gimana? Ini nggak ada gol nih akhirnya. Kemarin tuh sebenarnya kalau misalnya dilihat dari XG tuh kalau nggak salah Liverpool tuh nyiptain 2,2 XG apa. Jadi sebenarnya Liverpool tuh bisa bikin kesempatan kemarin ya. Cuman emang kemarin aja Pickford tuh lagi ya bisa dibilang gila-gilaan lah. Emang banyak save, apalagi pas Firmino ada 2 kesempatan kalau nggak salah Firmino. Terus yang pas menit-menit terakhir itu juga salah kan, dia save jadi tiang gitu. Ya kemarin sebenarnya sih kalau misalnya dari masalah menyerang sebenarnya Liverpool nggak banyak masalah ya, mereka bisa dapat kesempatan gitu. Emang mungkin ya lagi apes aja ketemunya Pickford yang versi Inggris gitu, versi timnas Inggris kan. Nah kemarin tapi juga Everton ini sih sebenarnya lumayan ya, bagus ya, apalagi sebenarnya pas Firmino dimasukin buat ganti Carvalho kan mereka mainnya jadi bisa dibilang 4-2-3-1 atau 4-2-4, di mana midfield mereka tuh sisanya Fabinho sama Elliott. Nah di pas counter itu tuh mereka coverage dari midfieldnya itu kelihatan kurang lah. Jadi banyak banget situasi-situasi di mana Everton bisa nyerang Liverpool lewat counter. Yang paling inget sih yang chance-nya Maupay ya, yang itu harusnya menurut gue gol, cuman dia tuh emang di Brighton tuh terkenal finisher yang ya gitulah. Ya bapuk lah. XG-nya selalu 10, dia golnya cuma 4 gitu. Nah itu ya emang masalahnya Maupay sih, itu kayak masalah finishing dia ya.
Cuman ya kemarin Everton apalagi pas akhir-akhir juga ada Dwight McNeil hampir golin. Nah itu lumayan impresif sih dari Everton, apalagi yang pemain barunya yang Amado Onana itu yang dibeli dari Lille. Nah itu kemarin mainnya bagus banget sih. Oke. Udah kan? Karena gue juga pengen nanya bagaimana gue beberapa seliweran itu ngelihat bahwa ternyata ada high pressing shape-nya berubah tuh di second half itu, atau mungkin bisa nge-breakdown lebih lanjut gitu. Maksudnya secara player to watch juga Elliot, kemudian Onana ya Han ya. Dan ada progresi 4-2-4 bahkan atau 4-1-4-1 ya. Yang gue lihat itu juga. Mungkin Mas Wen ada yang bisa dilihat tampaknya Salah nih tidak berbuah hasil nih. Nah, ini kenapa kok harus Salah gitu, dan akhirnya kemarin tidak terjawab gitu. Ya, formasi Everton itu juga memang sulit di breakdown ya. 4-5-1 itu cukup banyak dipakai Iya. sama Newcastle, sama Crystal Palace. Jadi sekarang kecenderungan tim itu justru nggak numpuk. Ya memang masih ada yang numpuk pemain 5 di belakang, tapi ini numpuk 5 pemain di tengah. Tujuannya apa sih? Kalau menang dapat bola itu biasanya shape Liverpool atau shape tim-tim itu kan tinggal 3 back di belakang. Tapi kalau udah kerebut bola ya udah 5 pemain ini bisa langsung nyerang ke depan gitu. Itu dari sisi serangannya sih. Tapi kalau dari segi bertahan ada double covernya di sini antara pemain sayap, lalu pemain interior, gelandang interiornya kemarin Iwobi, lalu masih ada backup lagi dari Onana. Itu yang kemarin sulit di breakdown gitu antara Alexander Arnold, Elliot sama Salah di udah tiga pemain di sayap, tapi secara jumlah masih kena sama Liverpool, masih kalah gitu sama Everton karena pemainnya bergeser ke arah sayap juga, ditambah ada Onana, kalau lepas ada Onana. Nah, jadi memang butuh support lebih sih, kemarin gue sempat highlight juga peran Nunes gitu. Kalau Haaland tuh kita bandingin sama Haaland gitu, meskipun touch-nya juga rendah. Tadi juga sempat nyebut touch-nya Rashford yang rendah gitu. Gue belum lihat juga sih untuk lokasi-lokasi touch-nya Rashford. Tapi kurang lebih kurang terlibat gitu, sama-sama kurang terlibat gitu kalau kita mau tahu benchmark-nya pemain depan ini yang jadi kalau dibanding Haaland tuh masih ada gitu gerakan untuk drop, untuk turun, jadi back-nya naik, jadi back-nya ngikutin, terus ada yang masuk ke situ, ke ruang yang ditinggal Haaland. Nah, kalau Nunes nggak benar-benar gantung di pos nomor 9, itu yang bikin Liverpool agak sulit sih. Sementara Salah itu kadang dia butuh support untuk sekedar wall pass. Makanya dia cukup cocok sama Firmino bahkan Mane karena butuh wall pass ya, butuh wall pass terus untuk biasanya lari orang ketiganya atau Salah sendiri 1-2 dengan Firmino. Itu yang bikin Firmino kemarin masuk juga sih. Karena memang benar-benar nggak jalan Salah juga. Oke, mantap. Mungkin Mas Abdi, gue sih ada beberapa tapi apakah bisa terjawab gue nggak tahu. Ini ada yang bilang ada Pickford role nih. Wah, ini nggak paham juga nih sebagai Lampard masterclass nih. Tapi dari Mas Abdi sendiri, goalless gimana nih Mas? Derby ini apa ya udah gitu dari awal tampaknya sulit, atau memang ya Iwobi, Onana dan Anthony Gordon juga masih bisa memberi ancaman gitu ya ke gawangnya mereka. Dan what do you think about this match? Pickford role? Pickford role. Oh, maksudnya apa tuh Pickford role tuh? Gue nggak tahu tuh. Ada yang bilang Pickford role tuh kayaknya Pickford juga berkontribusi. Gue nggak paham sih ini. Ada beberapa gulung-gulung biasanya. Tengil gitu. Ya, tengil dia. Ya, tapi memang bagus sih Pickford juga mainnya. Kemarin oke banget. Oke. Cuma kalau goalless ini apa ya? Sebenarnya kalau dibilang sangat-sangat sekalipun imbang, menurutku di laga kemarin itu at least bisa tercipta 1-1 atau 2-2 gitu. Walaupun imbang. Karena 0-0 mereka itu kayak berasa apa ya? Kita mungkin ingat waktu ingat gak sih yang
ada sampai di musim lalu itu sampai orang melabeli bahwa pertandingan serinya Liverpool City itu adalah pertandingan seri terbaik yang pernah mereka tonton gitu. Nah, hal yang sama sebetulnya aku lihat, walaupun nggak terbaik ya, hal yang sama aku lihat waktu Everton Liverpool ini adalah mereka bisa gitu loh. Liverpool walaupun mereka masih inkonsisten di laga-laga awal gitu, mereka bisa nyerang, mereka bisa menciptakan banyak peluang yang artinya seharusnya laga derby Merseyside itu walaupun harus berakhir imbang, ya at least harus ada gol gitu. Karena kalau kita ngelihat kemarin sayang banget ada beberapa kesempatan, dan yang paling aku sayangin adalah ketika tendangan volley-nya Nunes yang masih dimentahkan sama Pickford. Itu sayang banget. Terus yang kayaknya kesempatan terakhir siapa yang nembak itu? Terus kena tiang ya. Dias. Di belakangnya Pickford, kupikir pas Jota, wah gol nih. Waduh, Jotanya malah melenceng gitu. Jadi untuk 0-0 sebetulnya hasil yang kurang memuaskan, walaupun secara permainan mereka memang sebaiknya memang tidak ada yang menang karena Everton oke dengan forma mereka yang itu. Liverpool juga walaupun mengancam ya, kita tahu masih ada beberapa kelemahan di penampilannya mereka. Jadi untuk hasil seri oke, tapi untuk hasil 0-0-nya ya mungkin nggak oke ya kayak gitu. Tapi menarik ya kata Mas Faiz tadi soal perannya Haaland, Nunes, kemudian kita coba bandingkan sama Rashford. Aku ingat kemarin waktu golnya Firmino ke gawang Newcastle, itu kan dia datang dari second line. Second line dia terima umpan cutback dari Salah, terus tep gol. Maksudku kalau kita pikirin apakah mungkin Nunes melakukan hal seperti itu? Kayaknya enggak. Mungkin dia akan berada di tiang dekat. Dia bakal ngepin pemain lawan. Tapi kemudian kalau kita coba bayangin gimana misalnya, Nunes adalah penyerang yang selalu cari ruang di belakang. Kita coba bandingnya dengan Haaland waktu gol kedua. Lawan siapa dia itu? Lawan Nottingham ya. Nottingham. Ketika dia turun, ya kan? Dia ada gerakan sedikit dia turun, tapi ada pemahaman sama teman lainnya. Tekannya gimana Foden dengan cepat. Dia maksudnya kalau dari screen layar, kalau kita screenshot gitu, Foden tuh mungkin belum kelihatan di awal. Gitu umpan pertama dilepaskan ke Haaland, tapi ketika Haaland turun, Foden paham ada ruang yang harus dieksploitasi di sana. Nah, sementara dengan Haaland ini dengan Nunes ini, ketika Salah sementara ini dibuat jadi kreator dari wilayah yang mungkin yang lebih dalam, ini membuat area-area kosong tadi mungkin masih banyak yang belum terjamah. Jadi mungkin Klopp lebih prefer ya udah Nunes cari ruang aja daripada dia harus fokus cari ruang ke belakang daripada nggak ada yang eksploitasi di depan gitu sih. Oke. Iya, ada tambahan? Iya, Salah jadi mengenai number 9 lebih kelihatan kayak supplier ya dengan adanya Nunes sekarang gitu. Jadi rotasi kalau salah juga kemarin yang main Elliot kan ya di kanan ya. Elliot. Juga itu rotasi di wing kanan kan biasanya ada Henderson, Trent sama Salah kan yang pemahaman satu sama lain itu rotasinya udah oke banget itu. Jadi misalnya Salah masuk, terus misalnya Trent di half space belakang dan Henderson jaga width di kanan itu. Kayak kalau misalnya dengan Elliot ini tuh dimensinya lumayan berbeda ya, karena kan dia juga kalau nggak salah kaki kiri si Elliot ya. Kiri. Dia itu nggak sama lah kayak Henderson yang dia bisa jaga kelebaran terus jadi masuk ke post wing ngirim crossing itu beda gitu. Jadi emang ada beberapa adaptasi sih yang harus dilakukan sama Jurgen Klopp dengan personil barunya gitu. Mantap sih. Ya, gue sih dari awal juga ngerasa bahwa ini kalau dari gue sendiri, karena kalau menurut Rehan, Chelsea di atas Liverpool. Chelsea yang mainnya gitu-gitu amat nih, gitu kan. Jangan tapi kan juga gitu dong. Iya, oke, gak apa-apa, dikit aja. Tapi sebelum ke sana ya, maksudnya ada pertanyaan sih dari gue. Apakah memang hanya slow start aja atau gimana? Karena yang gue lihat sebagai penikmat sepak bola secara keseluruhan itu Liverpool kalau sekali cedera semua tuh kayaknya. Tuh injury list-nya tuh banyak, ngerti gak sih Bang? Gitu, kayak banyak aja. Tapi menurut lo apakah tetap sebagai
top 4 atau juara atau gimana nih? Karena contender juara tampaknya udah mulai menghilang. Tapi what do you think guys? Liverpool sekarang. Ini kalau aku tergantung Arthur Melo. Menurutku dia bisa dibilang saat ini Liverpool slow start. Memang iya slow start dengan ya tadi kata Rehan dia harus ada penyesuaian Klopp sama personil baru. Mereka Klopp nggak bisa main dengan sistem yang sama persis ketika Thiago masih masih ada Henderson gitu kan. Ketika ada personal baru mereka harus menyesuaikan. Tapi ketika ada Arthur Melo, aku nggak tahu aku belum pernah melihat Arthur main ya. Tapi kalau memang sampai Arthur itu seberdampak itu untuk Liverpool, kupikir ya kita belum bisa menghilangkan Liverpool dari kontender tadi. Karena artinya dengan misalnya Melo bisa masuk ke sistemnya Klopp, artinya ini ya udah Melo main, tinggal nunggu pemain-pemain intinya balik, udah bisa dibilang kayak Liverpool balik ke setelan pabriknya mungkin ya. Tapi ketika ternyata pembelian Arthur ini ternyata gagal, maksudnya dia nggak memberikan dampak apapun, oke, kita bisa bilang kayaknya Liverpool bakal nggak bisa kita anggap sebagai kontender lagi karena mereka pasti kehilangan banyak poin di awal. City udah melaju berapa poin dia di sana. Ya itu penyakit Liverpool. Iya sih, iya, dan ya ini masih jauh lah ya. Ini masih game week karena kalau dari gua sendiri dari awal nih ya, gua tuh masih megang Spurs runner up loh. Lumayan loh Mas. Sudah runner up, tapi tampaknya ini yang runner up Arsenal deh. Gue juga nggak yakin Arsenal langsung juara dong. Nggak kayak gitu juga sih. Itu cukup mencengangkan lah ya. Penjualan Amazon Prime meningkatkan dia untuk terus menjadi nomor 1 sekarang. Ini sekarang yang direkam sih yang menurut gue. Tapi anyway, kita masuk ke puncak acara ya. Karena gue sendiri tuh juga bingung ya. Harus seperti apa keberpihakan ya sebagai fans Chelsea. Nah, mengenai apa yang salah gitu kan, mengenai formasi atau kepala batu tuh. Ada diksi-diksi yang cukup banyak tuh ya di lini masa mengenai Thomas Tuchel gitu. So, kita terakhir bahwa pembahasan Thomas Tuchel nih nggak tahu nih apa what's the problem gitu mengenai beberapa pemain yang bahkan the most spends itu ya untuk bursa transfer dia nomor 1 hampir 300 dan memecahkan rekor dari Roman Abramovich ya Auba gitu-gitulah. Fofana overpriced gitu. Dan Koulibaly gitu yang umur segitu dan harganya yang tampak tidak masuk akal bagi banyak orang ya. Tapi apakah itu juga membantu dan sekarang di peringkat 6 kemudian ya kemarin kalau bisa gue bilang man of the match emang VAR ya. Itu cukup debatable lah ya Bang. Bowen dan juga acting Mendy ya. Kalau dari gue sebias-biasnya tampaknya kalau udah di slow motion udah berubah arti ya. Tapi gue sendiri sih masih menganggap itu foul menurut gue gitu kan. Kalaupun dua sama, oke lah itu memang karena dari gue sendiri gue selalu mewanti-wanti ini pasti kebobolan set piece dan akhirnya iya juga lah. Ya gitulah pokoknya. Tapi gue mungkin nanya ke Mas Abdi dulu deh. Kira-kira what's the problem? Apakah 3-4-3 kemudian fluid dari midfielder yang tampaknya kurang kreatif, Jorginho, kemudian ada Gallagher yang sekarang Billy Gilmour juga dijual gitu kan, terus Kante cedera, Kovacic dan lain sebagainya. What do you think, Mas? Oke. Kalau ditanya soal what's the problem ini memang harus harus benar-benar dipikirin karena masalahnya Chelsea ini kalau kita bicara di depan masalah enggak, ya masalah gitu. Terus dari fase build up-nya gimana ya mungkin masih ada problem di sana. Pun sama ketika mereka bertahan. Tapi nggak adil juga kalau kita bilang Chelsea semuanya masalah gitu. Enggak sih, tapi mungkin yang bisa aku highlight di beberapa pertandingan awal ini adalah kadang gini, ada masanya ya taktik-taktik itu kebaca. Apalagi Tuchel ini kan salah satu pelatih yang pakai formasi 3 back. Dia sangat kalau kata fans Chelsea batu banget. Kenapa nggak mau pakai 4 back aja sih gitu kan? Ya maksudnya oke, dia nggak apa-apa dengan filosofinya dia, tapi ketika akhirnya mereka ketemu dengan lawan yang sama berulang kali gitu kan, mungkin dengan beberapa apalagi kalau misalnya menghadapi tim-tim
yang tidak diunggulkan ketika berhadapan dengan Chelsea, pasti tim yang tidak diunggulkan itu akan mencoba cara terbaik lah, walaupun mereka nggak bakal main dengan permainan terbaik mereka, yang penting nggak kebobolan nih gitu. Hal yang menarik dari performa Chelsea yang lagi merana ini adalah mungkin Tuchel masih belum menemuin ada 1-2 hal yang bisa dia explore taktiknya dia. Kita mungkin ingat ketika dulu Tuchel akhirnya coba masang Aspi buat jadi overlapping center back gitu kan. Dia 3 back, oh iya kan, kita mungkin udah tahu pasti diisi 5 pemain gitu kan, udah di luar kepala lah mungkin. Betul. Ketika akhirnya ada strategi itu dipakai, ya itu akan menjadi tambahan baru bagi lawan, kayak oke, ini ada overlapping center back, ini harus gimana atasnya. Dan itu yang mungkin belum kelihatan di beberapa laga awal Chelsea ini. Tuchel belum bisa nemuin 1-2 hal yang istilahnya inovatif dengan formasi dia yang mungkin sudah terbaca itu untuk bisa memainkan itu. Nah, makanya mungkin aku sih mikirnya kenapa itu nggak bisa inovatif, mungkin ada kaitannya sama penyerang tengah sih ya, karena di awal mereka kehilangan Werner sama Lukaku, kemudian akhirnya maksa Sterling buat di tengah gitu, terus sekarang mereka dapat Auba, nggak tahu nih seperti apa Auba di tangan Tuchel nanti gitu kan. Nah ini yang aku bilang, nanti ketika nanti ada Auba, kemungkinan besar sistemnya berubah itu iya, dan ketika sistemnya bisa berubah, mungkin saja apa yang diharapkan sama fans Chelsea untuk bisa lepas dari forma yang merana ini bisa gitu. Tapi kita belum tahu nih bagaimana Auba di tangan Tuchel nanti. Kalau dari lo sendiri Bang, ini pas banget nih. Auba gimana nih sebenarnya project-nya menurut lo? Secara big project, kenapa harus Auba dan penyakit striker dari Chelsea ya? Kita nggak ngomongin soal klinik nomor 9 ya, nomor punggung 9. Tapi kita ngomongin soal bagaimana nanti Auba sebagai pilihan tepat nih untuk menurut lo gimana Bang? Gimana Mas Abdi? Iya Mas Abdi. Iya. Masih. Auba. Nggak tahu ya, aku pas dia main di Barcelona kayaknya aku nggak banyak nonton Auba, kecuali yang pas dia hat-trick perdana itu aku nonton cara dia main, tapi sisanya ya mungkin sekilas-kilas doang. Terus di Arsenal itu dia setahu ini ya Han ya, dia bisa main di posisi nomor 9, terus dia juga bisa main dari sayap kiri kan. Iya, dia pas akhir-akhir dipasang jadi sayap kiri, Lacazette yang di tengah. Iya, nah ini dia kalau di formasinya Tuchel ini yang apa ya, bakal main di mana itu yang mungkin bakal jadi pertanyaan, walaupun memang dari awal kan Tuchel bilang masalah Chelsea kan adalah mereka nggak punya pemain 9 murni, makanya mereka ngebet banget Edwin Auba. Ada kemungkinan besar memang ya udah Auba yang bakal dipasang di nomor 9 itu. Tapi kan pertanyaannya terus nanti Mason Mount, Havertz, Sterling nanti gimana? Mau dipasang di mana gitu. Apakah mungkin ini akan jadi pertanda akan jadi 4-2-3-1 gitu. Nah, atau ya kita nggak pernah tahu. Iya. Ya jadi ya untuk proyek ke depan sulit untuk melihat Auba akan seperti apa di tangan Tuchel. Oke deh, mantap Mas. Dan mungkin Mas Wen mengenai Tuchel Camp, waduh. Geleher dimarahin, waduh. Gempar tuh. Ternyata salah nih. Gimana menurut lu Mas Wen? Kalau nurutin netizen kan ya semua dibilang kepala batu kan, Jurgen Klopp kepala batu, Pep kepala batu, semuanya ya dibilang kepala batu sebetulnya. Tapi apa gitu permasalahannya kan, mulai dari yang 3-4-3 karatan gitu. Tapi ini Luis Milla masuk ke Persib pakai 3 back, nggak ada yang bilang karatan juga. Ya intinya kalau soal 3 back sebenarnya Tuchel tuh sebenarnya lebih berbeda sih ini. Berbedanya apa? Karena 3 back-nya itu dia beberapa kali pakai wingback yang jadi pemain tengah, Loftus-Cheek itu jadi pemain tengah. Jadi sebenarnya kok nggak main 4 back gitu. Ketika mainin Loftus-Cheek di wingback itu jadi 4 back sebetulnya. Dengan James, tapi James jadinya nggak jadi wingback, tapi James jadi fullback. Kalau bertahan jadi center back, atau gue sering nyebutnya wide center back itu. Jadi ada yang baru lah, dalam tanda kutip yang baru ya itu lebih hybrid sih formasinya, nggak kayak yang dulu. Tapi permasalahan Tuchel kan sebetulnya di prinsipnya ya, di prinsip permainan, gimana caranya memancing
press lawan untuk dekat gitu. Seperti pas lawan Leeds gitu, di back pass ke belakang. Back pass itu kan memang mancing ya, mengendurkan pressing, terus lawan yang press itu jadi ada jarak lagi nih, lari ke Betul, belakang lagi betul. nih. Nah itu, tapi permasalahannya kan Leeds itu dikejar gitu, dia punya intensitas itu gitu, punya intensitas itu. Jadi ketika di back pass, Mendy nggak dia keeping sebenarnya dan sempat ketipu, tapi arah keepingnya tuh tetap ke depan, dia nggak Betul, ngubah arah, betul. jadinya Kakinya nggak ubah. terebut. Iya, Dia iya, nggak iya, ubah kaki kanan atau ngadep iya, body shape-nya nggak betul. ubah kanan atau kiri, itu yang bikin dia kerebut. Balik lagi ke masalah build up tadi yang memancing tadi, itu biasanya Tuchel tuh sering pakai tiga back terus dua DM gitu. Itu akan main terus pendek, bola pendek sampai lawan terpancing, sampai pressingnya itu Betul. dieliminasi pelan-pelan dengan umpan pendek, baru langsung dipindah ke sayap yang lain atau bikin progressive pass gitu. Itu progressive pass ini sebenarnya yang jadi masalah gitu. Ketika Iya, udah iya, bisa iya. mancing-mancing pendek, tapi seringnya di switch itu, dipindah. Oke, switch ini Betul. oke sih sebetulnya, nemuin orang kosong. Tapi kalau lawan cepat balik ya nggak masalah. Ya switch-nya jadi sia-sia aja gitu. Switch-nya jadi sia-sia aja. Sebetulnya itu kalau dari segi teknis yang kuliah tuh seperti itu. Nah, Tuchel udah mulai nyoba kemarin yang tadi yang gue sebut Loftus-Cheek di tengah, itu artinya akan jadi ada pemain lagi di tengah nambah. Tapi ketika ketemu lawan yang udah udah sit deep gitu, artinya nggak terpancing sama build up yang tadi tuh, yang mancing-mancing itu nggak terpancing, si deep itu yang menjadi permasalahannya tuh. Kalau yang sempat gue tweet juga yang soal dia marah-marah gara-gara Iya, iya, iya. Gallagher nggak ngasih umpan trupas, itu sebenarnya kejadian Iya, juga waktu di Jorginho, dan di beberapa iya, musim sebelumnya tuh juga sering kayak gitu, temennya iya, lari terus nggak iya. dipasing tuh. Makanya kalau bilang di Gallagher ada yang persepsinya itu Gallagher doang yang kayak gitu, padahal enggak sih sebetulnya, semua sih dari Jorginho juga kayak gitu sebetulnya. Mm. Jarang bikin incisive pass atau bikin umpan-umpan yang benar-benar progres, Iya, ngambil iya, iya. resiko ke depan gitu. Padahal kalau dibilang dengan Sterling ini sebetulnya sudah bagus banget loh. Sterling tuh Iya, iya, iya. movement untuk bongkar untuk sekedar bikin pertahanan lawan kebuka, itu Sterling tuh udah bagus gitu, udah bagus banget, ada dinamis gitu di lini depan. Meskipun sebetulnya ada Havertz tuh pun iya, tapi menurutku link up-nya masih kurang, meskipun dia bisa nerima bola Betul. di sayap di ini, tapi nggak ada pemain yang nerima setelahnya itu. Kalau ada Iya, Sterling itu iya. sebenarnya ada, tapi ya itu tadi problemnya sih, balik lagi sih di gelandang gitu. Billy Gilmour dijual juga menurutku karena dia nggak bisa main intensitas tinggi di Premier League itu, Mhm. dia masih belum bisa memang, makanya Oke, oke, ya oke. it's okay sih dijual. Sekarang Gallagher yang biasa main intensitas tinggi pun di Palace balik ke Iya, iya, Chelsea iya. juga nggak kelihatan lagi gitu, padahal di Palace tuh dia bisa tuh misalkan 1 detik 2 detik bisa ngelakuin tackling ngerebut Iya, berapa iya, kali itu iya. dia bisa gitu, tapi Iya, iya. di Chelsea malah nggak kelihatan gitu hal seperti itu. Iya, Jadi iya, memang iya. ini lebih ke problem dari pemain juga sih. Tuchel kan Hmm. sempat awal-awal bilang kalau pemain yang ada itu pemain yang ingin keluar semua katanya. Sempat ngomong seperti itu kalau nggak salah di The Athletic, itu sempat, intinya pikirannya itu nggak di situ gitu waktu pramusim. Udah ada yang kayak Marcos Alonso yang mau dijual, terus Azpilicueta juga mau mau apa di ditawar gitu, kayak gitu-gitu. Ziyech juga udah mau dijual ke Milan. Itu Mhm. yang bikin fokus pemain juga terganggu. Jadi selain alasan teknis juga ada alasan itu sih sebetulnya. Ada alasan itu sebetulnya. Ada beberapa pemain, Cucurella udah bagus sebetulnya, ada Cucurella. Tapi dia tuh terlalu winger banget gitu. Ke Iya, pinggir nah, sekali gitu. Beda dengan Chilwell yang
di musim dia bagus sama Reece James tuh kan dia nggak cuma di sayap, dia masuk ke tengah. Nah itu bedanya Cucurella sama James. sama Chilwell. Chilwell. Makanya Chilwell kemarin nyetak lagi. Kalau dilihat di posisinya dia nggak di sayap lagi waktu nyetak gol itu, dia masuk True ke pass-nya tengah itu. Silva loh itu Mas. Harus dilihat Nah itu. sama Jorginho tuh. Gimana tuh? Nah kayak gitu-gitu yang nggak ada di Jorginho. Passing-passingnya lebih ke passing ke aman semua. Nah, Mungkin mesti dicek juga sih dari sisi statistik itu seperti apa soal ini, karena memang ini jadi masalah sih, terutama ya itu tadi, selain terbaca kan, kalau udah terbaca artinya lawan udah nggak mau ngepres itu, kecuali Leeds ya mungkin. Lawan nggak mau ngepres, udah lawan Chelsea udah kebaca, kita di belakang aja dia nggak bisa bikin umpan-umpan terobosan, udah kebacanya itu udah kayak gitu. Nah itu yang jadi masalah. Satu lagi, kalau kita tadi sempat ya ngambil contoh Manchester City ya, ketika Haaland dapat bola, Foden jadi nggak kelihatan, terus jadi kelihatan. Nah itu supportnya Chelsea itu nggak cepat gitu ketika transisi, ketika nyerang cepat, ketika build up di bawah misalkan lagi udah lewat gitu. Nah itu harus gerombolan itu ke depan gitu. Udah banyak pemain yang lari ke depan. Nah itu nggak seperti itu, hanya beberapa pemain aja. Nah, ini juga yang bikin kayak kemarin Lukaku, Werner jadi nggak terlalu kelihatan sih, karena memang supportnya itu harus banyak, sebanyak kayak Manchester City ketika dapat transisi itu, mulai dari Foden siapa. Intinya kalau transisi itu udah nggak peduli posisi, udah pemain terdekat sama bola, yaitu yang harus support pemain. Nanti pemain yang tertinggal di belakang ngisi pos yang ditinggal. Kayak gitu aja sebenarnya konsepnya. Nah ini yang kurang gitu, kurang apa ya, kurang transisinya kurang cepat. Padahal ini jadi senjata pertama Chelsea ya kan. Chelsea kan waktu Tuchel data awal tuh banyak golnya cuman counter attack gitu, banyak counter attack itu. Nah, sekarang justru malah hilang gitu. Hilang tuh juga salah satu dengan respon yang tadi itu taktiknya terbaca, karena nggak dikasih momen counter attack sama lawan. Kayak gitu sih. Oke, mantap. Kalau ngomongin soal comparison, gue nanti akan nagih nih Raihan ya. Karena ada yang banyak bilang nih profil Cucurella dan Chilwell nih Bang. Gimana tuh Han nanti? Kalau lo melihat dari Edward Mendy nih, kiper tradisional nih. Nah, atau lo mau melihat player apa aja nih Bang yang bakal lo lihat nih secara player by player nih di Chelsea nih? Gue pengen nanya lu dulu deh. Menurut lu Edward Mendy tuh bagus apa enggak sih? Enggak ya, enggak juga ya. Gue nggak tahu ya. Lu kangen Kepa nggak sekarang jadi? Iya, iyalah, jelas. Sampai segitunya. Gara-gara ya enggak sih. Ya karena frustrasi aja gitu, kesalahannya sama gitu kan. Menurut gue ya. Iya. Ya, jadi tuh kangen Peter Cech ya. Nggak bisa main pakai kaki tapi dia. Gimana ya? Chelsea coba kita lihat transfer Chelsea dulu ya musim ini. Gue udah catat nih. Pertama Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Cucurella, Fofana, Aubameyang, Zakaria, Chukwuemeka, Kasade, Slonina, sama Omari Hutchinson. Menurut gue yang apa ya, permasalahan terbesar Chelsea itu dari sisi kreativitas ya. Menurut gue dari tim Chelsea ini nggak ada pemain yang bisa ngasih final ball misalnya sebaik Kevin De Bruyne atau Odegaard atau bahkan Bruno Fernandes juga nggak ada yang selevel dia ya. Misalnya juga mungkin ya Mason Mount itu, cuman Mason Mount itu tahun ini kelihatan banget performance-nya drop, dari statistiknya juga kelihatan. Kalau misalnya musim lalu ini gue catat XG-nya dia 0,34 per 90 sama expected assist-nya 0,25. Nah, itu dua-duanya jatuh musim ini jadi cuma 0,13 XG sama 0,13 expected assist. Nah, itu apa ya? Bisa dibilang salah satu alasan lah kenapa Chelsea drop banget tahun ini, karena kan Mason Mount itu juga emang pemain kuncinya Tuchel ya. Dari awal Tuchel masuk tuh dia kan selalu jadi starter. Nah, kalau misalnya dia drop ya kemungkinan besar ya salah satu tim juga drop. Dari masalah penciptaan kesempatan pun juga
secara tim ya, secara keseluruhan itu Chelsea cuma ke 10 terbaik gitu. Ya, Per 90. Mereka tuh 1,26 XG per 90. Nah, itu tuh di bawahnya Leeds, Brighton, Crystal Palace. Jadi emang ya permasalahannya itu ya di depan ini kayaknya sih pertama kurangnya striker yang natural juga kan. Kan musim ini awal musim ini maininnya sih Havertz ya jadi striker ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak Havertz, Sterling gitu. Itu kayak emang mereka pertama sih Sterling emang dia tuh jarang juga ya main jadi nomor 9, jadi emang butuh adaptasi. Nah kalau si Havertz ini tuh dia kan punya tendensi macam-macam Firmino lah yang suka ya. ngisi ke kanan ke kiri buat overload, cuman dia presence di box lawan itu kurang kan. Nah itu mungkin salah satu apa ya kekurangan juga di attack Chelsea. Nah jadi ya itu sih mungkin dari approach transfer bursa transfer ini juga Aimo agak aneh ya. Kenapa belinya kebanyakan Second center back, tier. ya center Second back tier nggak? juga gitu. Ya Cucurella juga 55 juta padahal punya Chilwell juga kan. Ya agak membingungkan gitu. Cuman ya gitulah Chelsea musim ini Aduh, sejauh ini belum kelihatan meyakinkan belum ya. top 4 ya Han? Bisa ya menurutku sih bisa aja mereka nggak masuk Champions League gitu dengan level yang sekarang ya. Iya, tapi biasanya kalau gitu-gitu bakal nyulis slot kan, tenang Han, juara UCL Han, tenang, Ya juara UCL nih. ngambil slotnya dari juara UCL kan itu kan spesialis knockout. Iya betul, spesialis turni turnamen. Iya. Oke, ada lagi nih kalau dari kalian mungkin satu patah kata gitu, pesan buat Tuchel atau pesan buat yang against Tuchel nih gitu. Karena kalau gue sendiri gue juga bingung nih sekarang keberpihakan mulai bergeser nih. Apa kalau ada 5 fase ya nih kayak anger depression gitu loh. Ini mulai ini loh Mas. Gue udah mulai curiga nih. Kayaknya ini bener deh omongan mereka deh gitu. Kayaknya emang hoki deh. Gue nggak paham sih tapi udah mulai goyah nih. Tapi bagaimana? Apakah juga slow start gitu atau masih aja gitu Chelsea masih butuh adaptasi yang cukup lama ya, terutama akan ditabrak international break dan kemudian besok kita pas take podcast ini sudah mulai UCL gitu kan. So seperti biasa ya kalau lihat grupnya Chelsea ini kayaknya 4-4-nya bakal lolos gitu. Beda sama grup lain tuh. Selalu kayak gitu tuh Man City itu masih ya 2 lah pasti. Chelsea itu bisa kelempar ke UEL atau UCL gitu. So that's it sih. Gue cuman pengen bilang apa ya. Mungkin itu jawaban ya yang dimana buat kalian pendengar bahwa jangan salahkan Tuchel aja nih. Aduh, gimana ya ngomongnya? Tampaknya salah nih gue ngomongnya. Tapi lebih kepada bahwa ada apa ya? Ada kebingungan juga gitu karena problemnya terutama yang udah dijelasin sama Mas Wendy, kemudian kiper kangen Kepa, #kangen Kepa nggak jadi ke Napoli, gitu. Tuh bingung juga tuh. Tapi dari gue sendiri masih menganggap bahwa adanya Sterling pun dan Ben Chilwell udah fit lagi, tampaknya ini udah mulai roaring lagi. Mudah-mudahan. So itu aja sih. Mudah-mudahan apa nih? Enggak apa kan? Mudah-mudahan enggak. Kan gue fans Arsenal, Iya sih. Enggak sih kan. Enggak. Arsenal enggak satu terus. Tenang kan. So thank you so much. Sekali lagi jangan lupa follow mereka. Mungkin ada di Yusuf Rehan ya, salah satu wonderkid lah ya. Gue bisa bilang dia salah satu masterclass lah untuk sekarang gitu. Penerusnya Mas Wendy gitu. Jadi tanpa harusnya tuh lu bikin logo, gue mau bilang sih. Lu udah harus bikin logo sendiri. Menurut gue ya, udah kasih buat sendiri. Oh enggak ya. Gitu. Terus thank you juga buat Mas Abdi Raffi Akmal yang telah ikut berpartisipasi. Happy to be here. Kalau orang-orang bilang itu happy to be here gitu. So bisa dilihat tuh FPL juga beliau juga sering ngeser tuh lumayan kan. FPL dan Tony gokil. Iya, Mas Wendy dengan ruang taktiknya yang selalu ngecek batas
Ini gua mendambakan seperti Michael Cox gitu. Betul. Kayaknya beneran dia jujur. Emang iya kok ruang taktik gak nonton Bundesliga. Itu tuh pengen banget tuh ada counter argumen tuh. Itu pengen banget. Tapi thank you so much buat Mas Mendy dan juga tampaknya is wrap up bahwa ya masih dinamika di game week ke-6 ini ya cukup lumayan. Dan ini at least terhitung 1 bulan lah Han ya. Ini udah masuk ke back me up when September ends lah ya. Sukses selalu untuk MU, Chelsea dan Arsenal dan beberapa tim-tim lain yang tampaknya dinamikanya cukup keren, terutama Liverpool. So jangan lupa follow Ruang Taktik. Semuanya lengkap, lu cari Ruang Taktik itu udah pasti top of mind-nya udah jelas pasti akun dari Ruang Taktik itu sendiri. So gua Jan sebagai host signing out and see you the next episode guys. Bye bye. Bye. Bye bye.